Yang terpenting itu manusia sadar bahwa tubuh dia itu adalah kendaraan dia untuk menuju pada level-level yang lebih tinggi. Ini pakai kendaraan. Binatang dia punya tubuh tapi nggak bisa naik mendaki kepada level yang lebih tinggi. Sarana untuk mendaki itu antara lain adalah pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di diskusi kita dengan Ustadz Musa. Ustadz, apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Tukar posisi sekali-sekali. Ya. Ustadz, nikah muda Ustadz. Pernikahan lah. Emang bener nikah bisa bikin bahagia? Bisa aja. Tapi faktanya kan nggak kayak gitu kan? Lebih banyak orang yang mengeluh setelah pernikahan dibanding orang yang mengeluh setelah perceraian atau sebelum pernikahan. Jadi lebih banyak justru keluhan itu muncul di saat dalam situasi pernikahan gitu. Lebih banyak orang tuh mengeluh daripada orang yang pas masa pacaran atau masa-masa perkenalan atau masa berteman daripada pernikahan. Ya, jadi mungkin ini kan kasus realitas versus ekspektasi atau ekspektasi versus realitas. Ketika orang memiliki ekspektasi yang salah dari pernikahan, pasti dia akan menemukan ketidakbahagiaan. Karena ketidakbahagiaan itu datang dari gap antara harapan, ekspektasi, dengan kenyataan. Semakin luas gap itu, semakin orang itu mengalami stres. Namanya stres. Itulah yang menyebabkan orang mengalami stres, tekanan. Karena dia punya harapan A, B, C, D, E, F, G. Ternyata kenyataannya itu A pun nggak nyampe. Nah, dari situlah kita tidak bisa menyalahkan pernikahannya itu sendiri. Betul. Tapi persepsi orang tentang pernikahan itu yang harus diubah. Betul. Bagi orang yang ingin menikah harus memiliki persepsi yang benar tentang apa itu pernikahan dan untuk apa orang menikah. Nah, kalau dia memiliki persepsi yang benar, jenis makhluk apa ini pernikahan, dan dengan pernikahan itu dia mau dapat apa, dia mau capai apa, dia mau menjadi apa, maka dia akan menemukan pernikahan sebagai sarana menuju kepada kebahagiaan. Kalau pada fakta terlalu banyak orang yang miskonsepsi tentang pernikahan, siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab ya para pendidik, guru, mereka yang mengintrodusir konsep pernikahan. Kalau ternyata pada faktanya juga mereka yang sebetulnya bertanggung jawab untuk meluruskan konsep tentang pernikahan juga ternyata terjebak dalam, artinya tidak menampilkan bahwa pernikahan mereka itu sebagai media untuk sampai pada sebuah kebahagiaan tertentu. Ya, makanya mereka yang seharusnya memberikan teladan, gagal memberikan teladan, bahkan menjadi teladan yang buruk, sehingga pernikahan itu menjadi korban sebetulnya dari sebuah kekacauan yang lebih besar. Dan itu bukan hanya pernikahan, ya apa saja, ibadah juga seringkali menjadi korban, agama seringkali menjadi korban, karena dari satu sisi pada penyampaian konsepnya sudah banyak bolong-bolong, mereka yang menyampaikan konsep ternyata juga tidak bisa mempraktekannya, tidak bisa menjadi teladan, sehingga pada akhirnya ini korbannya adalah lembaga pernikahan itu. Dan itu bisa kita lihat pada banyak hal lain selain dari pernikahan ya. Persoalan misalnya orang menjadi orang semua kan ingin kaya. Sebagaimana tidak sedikit sampai sekarang orang ingin menikah. Bahkan sekarang malah ada tren nikah muda kan gitu. Artinya kan keinginan untuk menikah itu tidak lantas susut atau hilang dari masyarakat. Masyarakat tetap ingin ada perubahan ekspektasi
dari tren nikah muda tadi. Mungkin dulu orang ingin menikah dalam rangka bla 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 bla. Seiring dengan era 4.0, orang menikah karena pengen punya anak, lalu kemudian eksis bareng sama anaknya. Mungkin sebagian artis melakukan itu. Ya kita juga nggak tahu apakah mereka melakukan itu karena memang dalam niat, dalam motif mengkomersialisasi anak, kita nggak tahu. Pokoknya mereka faedah lah dari pernikahan, ya kan? Tapi kan itu fakta kecil. Sementara fakta besarnya, sebagian besar masyarakat, sebagian besar manusia, kayaknya masih salah memandang pernikahan. Iya, tadi saya bilang bahwa pernikahan itu menjadi korban mispersepsi, korban dari hilangnya teladan-teladan, korban dari kekhawatiran dan ketakutan orang, dan banyak hal lainnya. Sehingga bukan pernikahannya yang salah, tetapi mereka yang mengarungi kehidupan pernikahan itu yang salah bawa ekspektasinya sudah salah, modal yang dibawa untuk pernikahan juga salah. Akibatnya pernikahan itu alih-alih menjadi landasan dan wahana atau sarana dia untuk bahagia, hidup lebih mulia, hidup lebih dewasa dan lain sebagainya, justru menjadi sebab musabab kehancuran, kerusakan, permusuhan, kebencian, dan ujungnya perceraian dengan cara yang sangat tidak baik. Oke. Lalu apa yang mau antum sampaikan? Ana pribadi, ana paham yang antum maksud sebagai sebuah bentuk ideal, sebagai sebuah konsep ideal, bahwa nggak usah banyak ekspektasi lah, nggak harus dengan pernikahan. Kita dalam bersahabat pun ekspektasi terlalu tinggi kita bisa kecewa kan. Dalam apapun lah kita kerja juga kayak gitu. Kalau ekspektasi kita kerjaan gajinya besar, ekspektasinya nih kerjaannya yang terlalu berat. Kalau ekspektasi kayak gitu kita juga bisa kecewa dengan pekerjaan. Lalu bagaimana pernikahan? Nah, jadi pernikahan itu pertama kita dudukkan dulu sebagai sebuah sarana yang telah diajarkan agama dan juga diakui oleh semua budaya dunia. Ya, dalam sejarah manusia pernikahan lembaga yang sangat tua. Jadi sudah ada sejak zaman mungkin awal manusia hidup di bumi ini. Ustaz, kenapa antum menyebut lembaga, Ustaz? Ya, menarik sebetulnya. Ya, karena pernikahan itu kan sebuah pranata lah istilah lainnya, sebuah sistem, sebuah metode, sebuah cara, sebuah praktek ya di dalam masyarakat yang sudah ada. Itu biasanya secara teknis disebut sebagai lembaga. Bukan lembaga itu maksudnya bangunan terus ada. Iya, paham. Nah, bagaimana kita harus mempersepsi pernikahan? Itu pertama-tama sebagai sebuah akad, sebagai sebuah perjanjian dengan orang yang kita punya harapan orang itu akan menjadi pasangan hidup kita. Nah, ikatan ini, komitmen ini, perjanjian ini, akad ini, itu harus dipahami bahwa di dalamnya ada hak dan kewajiban yang terdistribusi atau terbagi secara adil, rata di antara kedua belah pihak, di antara suami dan istri. Kalau kita pahami sebagai sarana seperti itu, ya, sebagai sebuah perikatan akad yang akan membawa kita kepada jenjang-jenjang kedewasaan yang lebih jauh, kesempurnaan yang lebih jauh, maka pernikahan akan menghasilkan kepada kebahagiaan. Karena sebaliknya, tidak menikah itu berarti tidak ada hubungan. Nah, ini di satu sisi ya. Di sisi lain, dalam kenyataannya, perkawinan itu adalah pembinaan masyarakat yang terkecil. Jadi kalau kita ini sok bilang kita ini harus bermasyarakat, harus bersosial, harus bersosialisasi dengan orang, berhubungan dengan orang, ya siapa sih yang paling kecil, yang paling mungkin kita ajak berhubungan? Ya pasangan kita. Kalau dengan pasangan kita aja kita gagal, jangan berharap dengan yang lain. Jadi lembaga sosial terkecil dalam masyarakat adalah pernikahan. Ya. Belajar di situ deh. Belajar di situ. Nah, belajar bagaimana? Jadi kita bisa ngomong tuh tentang bersosialisasi dengan masyarakat. Sekarang kalau lo aja nggak nikah, gimana mau bersosialisasi pada masyarakat dalam skup yang lebih luas? Betul, karena berarti apa? Kita akan bersosialisasi tanpa komitmen, tanpa hak, tanpa kewajiban. Jadi semau kita sendiri kan. Pada akhirnya kalau kita bersosialisasi tanpa ada akad, artinya kita sedang ingin mengatakan kalau bisa aku manfaatkan dirimu, aku akan bergaul denganmu. Tapi kalau kamu giliran lagi butuh sama aku akan tinggalkan dirimu. Jadi sebenarnya dalam pandangan antum sendiri,
antum juga nggak dari tadi juga nggak bicara tentang pernikahan sebagai sebuah media untuk mencapai kesenangan atau kebahagiaan, tapi lebih kepada antum persepsikan bahwa pernikahan ini tempat belajar sebetulnya. Tempat belajar, tempat kita menyempurna. Tempat kita melakukan perfeksi. Ana setuju. Yeah. Ana berpendapat. Yeah. Sampai Ana ngomong sama teman-teman Ana. Lo mau bahagia? Mau? Iya, jangan nikah. Nggak juga begitu, tidak juga bertolak belakang. Jadi begini. Ntar dulu. Afwan. Kenapa Ana bilang jangan nikah? Kalau mau hidup senang, Ana bilang jangan nikah. Karena pernikahan itu bukan cara, bukan kendaraan untuk mencapai kesenangan. Tapi kalau pengen memperfeksi diri, ingin menyempurnakan diri, menikahlah. Yeah. Sementara kita paham bahwa penyempurnaan diri identik itu dengan derita. Cuman kan banyak orang merasa bahwa kesempurnaan itu kebahagiaan. Kesempurnaan itu kesenangan. Ya kita mau bantah. Anak pribadi anak bantah, nggak ada. Penyempurnaan itu justru identiknya sama derita. Lihat para orang-orang hebat, lihat para nabi. Hidup-hidup mereka itu diselimuti dengan derita hanya untuk mencapai sebuah proses penyempurnaan yang maksimal kan. Mereka identik dengan derita. Pernikahan, kalau menurut antum adalah lembaga terkecil dalam masyarakat, menurut ana adalah kendaraan paling sederhana untuk menyempurnakan diri. Iya, jadi gini. Ya, kalau kita mau jujur, kebahagiaan itu kan sesuatu yang timbul dari dalam diri manusia. Dia bukan dipengaruhi oleh apa yang ada di sekitarnya. Betul. Dia adalah sesuatu yang munculnya dari dalam diri. Contoh, orang naik kendaraan bisa bahagia, bisa nggak bahagia. Tidak bisa kita katakan karena kebanyakan orang di dalam kendaraan tidak bahagia, maka semua orang yang naik kendaraan akan menderita. Tidak. Sama juga sekolah. Orang sekolah untuk belajar memang. Sama seperti berkendara untuk menuju suatu tempat. Sekolah untuk belajar, tapi di sekolah ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia. Betul. Jadi tidak ada korelasi negatif juga, tapi tidak juga bisa dikatakan berbanding lurus. Artinya semua yang sekolah akan pasti bahagia, tidak begitu. Juga tidak bisa dikatakan semua yang mau mencari kebahagiaan jangan sekolah. Seperti yang dikatakan tadi. Jadi kalau mau bahagia jangan menikah. Tidak juga, karena ada juga yang bahagia dengan menikah. Tetapi menikah bukan untuk mencari kebahagiaan. Karena apa? Karena kebahagiaan manusia itu ada dari dalam dirinya, bukan karena faktor-faktor eksternalnya. Poinnya dapat. Nah, contoh lain. Poinnya dapat. Contoh lain. Apakah kekayaan bisa membahagiakan orang? Bisa. Apakah kekayaan bisa menyengsarakan orang? Bisa. Jadi bukan kekayaan atau harta yang menyebabkan bahagia dan sengsaranya orang. Nggak ada hubungan di situ. Nah, dari mana datangnya kebahagiaan? Nah, biasanya itu ada teori. Kebahagiaan itu datang dari kepuasan terhadap diri, ke penerimaan, apa yang disebut sebagai acceptance, ya, menerima. Kita menerima kenyataan itu kita bahagia. Jadi jangan ekspektasi kita kejauhan, kenyataan kita segini, nggak bahagia kita. Legowo lah ya. Hidup dalam posisi yang lega, lapang dada, itu semua. Jadi bahagia ini punya sahabat-sahabat karib yang dia berhimpun dalam sebuah tempat yang namanya hati. Kalau kita mau bahagia, kita juga harus punya sahabat-sahabat itu. Satu rangkaian ini, yaitu itu tadi penerimaan, keridhaan, kesabaran, kepasrahan. Itu semua akan menimbulkan bahagia. Jadi bahagia mau berkumpul di dalam hati orang ketika yang lain-lain kumpul. Tetapi itu bukan karena apa yang ada di luar. Betapa banyak orang kepingin mobil, begitu mobil dapat nggak bahagia. Kenapa? Wah, pusing ini mobil, nanti kecoret lah, mobil nanti ketabrak, mobil nanti siapa yang ngurus. Akhirnya dia nggak bahagia. Dia sebetulnya justru mobil itu awal dari derita dia. Ada banyak juga orang yang ingin harta untuk bahagia, ternyata begitu harta ada dia bingung, hartanya kok berkurang, nanti takut kalau diinvestasi dan seterusnya. Begitu juga dengan pernikahan. Pernikahan pada dasarnya sebagaimana yang dikatakan agama itu untuk menimbulkan apa yang disebut sebagai mawaddah, sakinah, mawaddah dan rahmah. Memang ini di sini kan tidak ada unsur kebahagiaan,
Tapi minimal itu sakinah itu ada kebahagiaan, Ada ya. tenang. Teman kebahagiaan, ketenangan. Ketenangan ya. Kenapa tenang? Karena manusia pasti butuh pasangan. Nah, manusia ini makhluk yang dia butuh pasangan hidup. Bahkan orang-orang yang dianggap sebagai orang yang sangat terkenal, selebriti dan lain sebagainya, pada akhirnya juga butuh Menikah. pasangan. Meskipun kalau kita lihat konteks Barat, mereka butuh pasangan tapi tidak mau diikat dalam lembaga pernikahan atau akad itu tadi. Tetapi adanya pasangan, hadirnya pasangan, dan itu adalah teman hidup kita, itu akan menimbulkan sakinah. Lalu kalau kita berinteraksi secara baik dengan dia, bergaul secara benar, menimbulkan mawaddah, menimbulkan rahmah. Nah, biasanya orang membedakan antara mawaddah dengan rahmah itu adalah kalau mawaddah itu cinta sesaatnya, rahmah itu cinta yang sudah terakumulasi dengan berbagai kompromi, toleransi, ya kurang lebih sama itu nanti jadinya rahmat. Seperti Allah merahmati kan Allah merahmati manusia. Ya kurang lebih deh. Nah, Allah kurang lebih. Maafin. Maafin. Allah juga bikin kasih peluang terus manusia untuk supaya mendidik diri dan seterusnya. Ini lembaga pernikahan itu seperti itu. Nah, kan tadi kita bisa, dan memang faktanya ternyata kebetulan kita lihat perceraian kan besar. Ya kan? Ya, yang tadi itu data itu. Nah, data itu. Tetapi ternyata yang mau nikah, yang pengen nikah nggak berkurang. Enggak. Itu artinya apa? Masih banyak orang yang berharap dari pernikahan. Artinya apa? Harapan kok ada pada begitu banyak orang, meskipun begitu banyak orang gagal. Banyak orang yang nggak percaya bahwa pernikahan ini rupanya isinya ruwet. Nah, bukan. Itu karena ada fitrah manusia. Fitrah. Jadi sesuatu yang sudah ada di dalam diri manusia nggak bisa dibohongi. Yaitu apa? Kebutuhan pada pasangan. Meski pasangannya itu ketika bertemu belum tentu seperti yang dia harapkan. Iya, betul. Iya, itu kita perlu tuh teman-teman ya, pikirin deh coba kenapa ya orang nikah. Coba pikirin kenapa orang nikah. Karena kebutuhan. Jadi gini. Ya juga sih sebenarnya, Ustaz. Masa kebutuhan Ustaz orang nikah, Ustaz? Kebutuhan. Kalau di agama kan, kalau yang orang muslim ya oke lah, karena emang salah satu proses mengikuti ajaran Nabi. Ya kan, Nabi menikah. Sebagai umat Islam juga orang menikah. Ternyata kan yang nikah nggak cuma orang Islam doang kan. Ternyata orang lain juga menikah, bahkan di dunia Barat pun orang juga melakukan pernikahan. Semua budaya ada lembaga pernikahan. Ada lembaga pernikahan nih. Ya. Itu kenapa coba orang? Jadi kalau analisis filosofis itu bilang begini. Kalau filosof melihat fakta yang berulang-ulang dan terus terjadi di berbagai tempat, itu artinya fakta itu mengikuti hukum besi yang tidak bisa diubah. Hukum besi manusia membutuhkan kepada pasangan. Nggak bisa diubah. Nah, manusia kemudian kalau ternyata menolak atau agama menolak fakta ini, agama itu akan bangkrut, akan ditinggalin orang. Mati. Karena apa? Menentang kebutuhan. Jadi misalnya kalau ada agama turun, bilang manusia nggak boleh makan minum, pasti nggak ada orang yang mau beragama itu. Jadi intinya agama itu kan mengakomodir hakikat karakteristik manusia yang sudah ada ini. Tapi kan gini, Ustaz. Tapi kan kalau dari bicara soal kebutuhan, Ustaz, apakah kebutuhan di situ tidak dibatasi hanya urusan seks? Ada kebutuhan lain? Iya loh. Bukan urusan seks saja. Seks itu salah satunya. Itu gimana penjelasannya? Jadi begini. Seks itu hanya masalah mungkin paling kecil dari pernikahan. Iya, setuju. Tetapi masalah yang lebih besar bagi manusia ini, sosok manusia ini, dia punya kebutuhan emosional untuk berinteraksi dengan pasangan, untuk saling memahami, untuk saling menghargai, untuk saling menyayangi. Ini kebutuhan yang lebih penting dan tidak berkurang dengan pertumbuhan umur manusia. Tapi kalau seks berkurang. Itu bedanya biologis, ya. Jadi fungsi biologis dengan fungsi emosional atau fungsi non biologis manusia adalah fungsi-fungsi emosional dan fungsi-fungsi non biologis manusia itu selalu naik. Bahkan
nanti di akhir hayat semakin membutuhkan kepada pasangan. Semakin membutuhkan kepada pasangan. Kesendirian itu akan semakin mencekal. Iya. Dan itu yang menyebabkan manusia butuh kepada orang yang bisa diandalkan setiap saat. Itulah maksudnya pasangan. Iya. Nah, kesendirian ini sangat ditakuti oleh manusia. Dan manusia pasti akan menghindari kesendirian. Nah, bagaimana dia kenapa dia menghindari kesendirian? Karena manusia membutuhkan kepada pasangan. Oke. Jadi dia takut kesendirian karena apa? Hakikatnya dia membutuhkan kepada pasangan. Jadi di sini yang orang sering luput. Jadi bukan masalah seks. Kalau seks itu kan aspek hewani. Ya sebenarnya tuh mau nanya gini, Ustaz, tapi anak nggak jadi nanya. Jadi gini, sebenarnya tadi tuh mau nanya, idealnya gimana sih pernikahan? Ya kan? Cuma kayak terlalu klise kita bahas itu, benar nggak sih? Iya. Kayak terlalu aneh nggak sih? Idealnya pernikahan gini-gini, takutnya jadi kayak majelis taklim lain dong. Iya. Tentu Ustaz nggak level sama pertanyaan kayak gitu. Jadi kita nanyanya gini aja deh. Apakah mungkin di dalam sebuah pernikahan, tadi kan kita udah sepakat bahwa pernikahan itu kendaraan, bisa ada yang bahagia, bisa ada yang sengsara di dalamnya. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih modal berpikir awal untuk orang masuk ke dalam pernikahan? Karena kalau kita cuma bilang secara random, ada yang bahagia, ada yang enggak. Itu seolah-olah setiap orang, apalagi antum bilang bahwa pernikahan itu kebutuhan, manusia butuh kepada pasangan. Itu seolah-olah seperti mau gimana pun kalian pun pada akhirnya akan terjebak di dalam ruangan ini. Terus apa modal pikirannya? Nah, itu kan makanya yang paling penting adalah menyadari bahwa sarana ini nih bukan sarana untuk kamu atau kita besarin ego kita, menunggangi orang, memanfaatin orang, yaitu pasangan kita. Nggak bisa. Ini tempat lu berbagi. Kenapa lu berbagi? Karena lu ada kebutuhan juga di situ, bukan cuma pasangan lu yang butuh. Ini yang harus didudukin. Karena ini tempat ini yang namanya pernikahan ini atau arena itu bukan kamu saja yang butuh, dia juga butuh. Tapi bukan dia saja yang butuh, kamu juga butuh. Jadi di situ kamu berkompromi. Dan itulah mengapa saya katakan, tadi Anda katakan bahwa pernikahan itu adalah interaksi sosial paling sederhana, paling awal. Artinya Jadi persahabatan ada dalam pernikahan, pergaulan ada dalam pernikahan, semua ada dalam pernikahan. Transaksi pun terjadi di dalam pernikahan. Jual beli ada dalam pernikahan, take and give ada dalam pernikahan. Jadi pernikahan ini adalah interaksi sosial yang paling sederhana, paling primer, atau katakanlah paling primitif, dan tidak bisa dihindari manusia karena manusia itu butuh. Contoh, dan ini nanti kaitannya dengan kebahagiaan. Manusia butuh makan, tapi tidak semua orang makan bahagia. Dalam keadaan bahagia enggak. Ada juga orang tapi makan yang bahagia. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa karena 1, 2, 3 ini ketika misalnya si dia makan dalam keadaan sedih, bukan berarti yang lainnya makan dalam keadaan sedih juga. Gitu aja. Jadi susah dibantah nih kalau kayak gini. Bentar, kita ini mau coba sinis sama pernikahan sebetulnya. Tapi kok jadi berbalik sekarang nih. Jadi gimana dong, Ustaz? Orang nikah nggak sebetulnya? Harusnya nikah nggak sih orang? Orang butuh nikah. Nggak gini, nikah itu wajib. Nah, ini juga penting. Nikah itu di dalam agama wajib atau enggak? Soalnya anak mau jadi agent kalau di dalam agama ini nikah nggak wajib, kita mau bilang nggak usah nikah. Enggak, bukan begini. Nikah karena kebutuhan. Agama itu memberikan jalan memitigasi problem-problem yang akan muncul dari kebutuhan itu. Jadi misalnya makan tidak diwajibkan oleh agama. Makan tidak diwajibkan. Iya, tapi kalau ente nggak makan itu sakit mati. Oke, berarti ente harus makan. Bagaimana pandangan agama tentang makan? Oh iya, makan nggak boleh israf, nggak boleh berlebihan, makan makanan yang halal, makan makanan lu sendiri, makan hasil jerih payah lu sendiri, jangan sampai makan punya orang. Bla 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 bla. Kenapa? Karena itu sudah nggak perlu sesuatu yang diajarkan. Oke? Orang mau nggak mau pasti ngelakuin itu. Kebutuhan itu ada. Tapi dalam soal nikah, Nabi dan semua para nabi dan ajaran agama mengatakan bahwa di
dianjurkan untuk menikah. Kenapa dianjurkan untuk menikah? Karena jangan sampai orang itu cuman levelnya itu memenuhi kebutuhan paling rendah dari pernikahan, yaitu seks. Padahal ada yang lain. Oke. Iya kan? Oke. Ketika kita menatap pasangan kita jadi bahagia, pasangan kita jadi bahagia, saling puji, Ini kayak saling di film-film nih kalau begini. ya, Kayak di mau film-film. nggak mau begitu kan? Yang Iya. kita cari apa? Yang kita cari ketika kita sendiri bangun pagi, kita lihat muka, membuka mata, melihat dunia. Orang pertama yang menyapa kita adalah orang yang menyayangi kita. Nah, kita nggak bisa kumpul sama ibu kita terus. Nggak bisa. Nah, kenapa? Karena dia juga asumsinya misalnya ibu kita juga punya pasangan. Betul. Jadi kita harus membangun sendiri, membina sendiri. Dan nanti pendewasaan manusia itu harus memang berpisah dari orang tuanya. Iya. Dan itu sepertinya juga hukum alam ya. Semua makhluk-makhluk lain begitu. Bisa nggak cuma sama orang tua. Jadi siapapun. awalnya aja orang tua itu Nemenin. nemenin sampai di tahap tertentu, habis itu lu harus cari yang bukan siapa-siapa lu, tapi kamu jalin di situ sebuah keluarga. Karena dengan begitulah kamu akan belajar kasih sayang orang tuamu, bisa kamu salurkan ke situ. Kasih sayang pendidikan orang tuamu bisa kamu salurkan itu. Ajaran-ajaran yang baik, nilai-nilai yang baik, dan seterusnya. Dan dia juga begitu. Makanya kalau mencari pasangan kan ada kriteria utama yang harus kita ingat. Dia dari keluarga yang baik, orang yang baik, orang yang soleh, yang layak untuk kita jadikan pasangan. Nah, berarti apa? Jangan cuma lihat tubuhnya, jangan cuma lihat bandanya, modalnya, hartanya. Jangan lihat itu, karena itu semua bisa hilang. Lihat sesuatu yang lain yang tidak hilang. Dan yang tidak hilang itulah modal kerekatan dan kedekatan kita sampai akhir masa. Keren. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Ini keren parah. Oke, pertanyaan terakhir. Antum punya kritik nggak secara personal? Kalau ini kita udah mulai ngorek-ngorek nih, investigasi. Antum punya kritik nggak secara personal terhadap orang-orang tokoh yang dianggap sebagai orang yang jenius, orang pintar, baik yang masih hidup maupun yang udah meninggal, yang mengkampanyekan secara tidak langsung kampanye anti pernikahan? Ya, itu tidak akan laku karena pada akhirnya manusia akan menikah juga. Karena itu kebutuhan. Nggak laku. Asik banget jawabannya, nggak bakal laku ya. Berarti dia berarti jualan barang yang nggak bakal dibeli orang. Nggak mungkin. Manusia dari mulai zaman ribuan belasan ribu tahun Iya, menikah. Jadi itu cuman ya orang ingin terkenal, orang ingin sok lah atau apa. Dan itu nggak bisa. Manusia ini butuh pasangan. Kebutuhan itu bukan sesuatu yang dipaksakan oleh masyarakat atau diciptakan, enggak. Kebutuhan itu ada natural gitu loh. Nah, agama turun untuk memitigasi kebutuhan itu biar sampai ke jalan yang benar. Itu aja agama sebenarnya. Karena kan manusia dilihat dari strukturnya, dia nggak bisa hidup sendiri. Dia butuh pada yang lain. Iya, jadi nggak perlu banyak-banyak kalimatnya, Ustaz ya. Ngapain orang kampanyekan sesuatu yang bertolak belakang dengan kebutuhan manusia? Jangan minum air gitu ya. Sama aja kan. Apa itu? Itu kan kebodohan. Tapi memang belakangan ini kampanye anti pernikahan itu gini, Jen. Kalau menurut anak, kampanye anti pernikahan itu biasanya disodorkan dengan memperlihatkan nih orang gagal, perceraian banyak segala macam. Iya, terus gimana? Bahwa perceraian banyak, orang gagal menikah dan pernikahan menimbulkan derita dan lain sebagainya tidak menghapuskan kebutuhan terhadap pernikahan. Nggak menghapuskan itu. Oke, tapi antum setuju nggak? Sama seperti begini, contoh. Hati-hati ya, jangan makan karena makan nanti menimbulkan kolesterol, jangan minum gula, nanti diabetes ini. Apakah itu akan menghilangkan orang untuk karena itu sesuatu yang alami. Nah, gitu lah. Tapi Tuhan, agama ingin mengatakan kepada manusia, wahai manusia, kebutuhan lu yang bersifat alami tadi mesti kamu tingkati dari yang bersifat biologis yang paling rendah kepada sesuatu yang emosional. Setelah itu rohani, yaitu pernikahan sebagai sarana menuju kepada Allah. Dan seterusnya naik terus makomnya. Bahkan tanpa ini nggak bakal naik ya? Nggak bakal naik. Gitu. Dan kemarin itu kan kita sempat omongin bahwa manusia itu ketika dia ingin dengan yang lain, lawan jenisnya, dia punya hasrat terhadap lawan jenisnya, itu kan sesuatu yang ada di dalam dirinya, biologis sifat, reaksi biologis kimiawi atau apa itu di dalam dirinya kan. Oke.
Tuhan bilang sama manusia, wahai manusia, kalau reaksi itu kamu salurkan tanpa ada pernikahan, kamu seperti binatang, nggak layak. Kan aku ingin kamu itu mulia. Oke. Nah, siap. kamu harus salurkan itu dengan cara seperti ini. Cara seperti ini. Dan cara seperti ini nggak cukup suka sama suka. Kenapa? Karena kamu sedang mau membangun unit terkecil dari masyarakat. Artinya perlu persetujuan yang lain-lain. Bukan cuma suka sama suka ya, kerbau juga, binatang juga suka sama suka. Nggak cukup itu, naik lagi makomnya. Apa itu? Bikin acara, bikin akad, bikin walimah, tunjukkan kepada orang, undang orang supaya lembaga pernikahannya bisa ideal dan bagian dari masyarakat yang terhormat dan beradab. Oke, artinya gini, secara fitrah manusia sebenarnya binatang. Enggak juga. Secara fisik biologis iya dong. Tidak fitrah. Secara Enggak, hubungan. kalau fitrah kan sesuatu yang lebih tinggi. Tapi secara biologis. Kalau Tuhan nggak ngasih tahu ini, jelas dong kita manusia bakal sama kayak binatang loh. Sama kayak binatang. Ya artinya gini, manusia Nggak tumbuh. secara natural, kenapa gini, maksudnya gini, bahasa lain dari pernikahan kalau untuk bukan di level manusia yang beragama ya kan berzina. Iya. Ya kan kalau nggak ada pernikahan manusia itu berzina. Iya. Kenapa Tuhan tidak menciptakan? Makanya istilahnya kumpul kebo. Jadi kebo. Kenapa Tuhan tidak memberikan insting terhadap pernikahan itu secara natural? Karena itu pendidikan. Jadi begini, manusia ini kan kerangka ini fisiknya ini binatang. Binatang. Tapi Allah titipin di situ sebuah chip namanya akal, namanya hati. Chip ini mesti diaktualisasikan kayak ente aktivasi SIM card. Jadi kayak HP nih, HP-nya sudah ada nih, ya. Tapi HP ini kalau nggak dikasih chip, nggak dikasih WiFi, nggak dikasih SIM card, dia nggak bisa koneksi kemana-mana, nggak bisa main program-program game apa aplikasi, nggak jalan semua kan? Nah, aktivasinya itu adalah meningkatkan dimensi lainnya manusia supaya dia connect ke alam lain. Oke. Gitu. Wah, gokil sih. Ada lagi nggak sih? Kalau dari Ana udah clear. Kalau menurut Ana, yang terpenting itu manusia sadar bahwa tubuh dia itu adalah kendaraan dia untuk menuju kepada level-level yang lebih tinggi. Ini pakai kendaraan. Binatang dia punya tubuh tapi nggak bisa naik mendaki kepada level yang lebih tinggi. Sarana untuk mendaki itu antara lain adalah pernikahan. Itu aja. Sarana untuk mencapai level yang lebih tinggi, sarana itu diantara lain adalah pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.